Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Sawu kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid biqaidina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bertatap muka walaupun secara online atau daring dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua yang kelak kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik, pada pertemuan kali ini melanjutkan bab yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Yusron. Kali ini dari kami kakak-kakak magang 2 IAIN Ponorogo berkenan untuk 1-2 kali memberikan pengalaman, memberikan pengajaran, memberikan pembelajaran kepada kalian semua mengenai 1 atau 2 bab. Oke, baik, setelah kemarin selama 1 minggu kita menghadapi ujian, kira-kira sudah fresh atau belum untuk belajar kembali, untuk menuntut ilmu kembali setelah kemarin menghadapi ujian. Semoga apa yang kalian ikhtiarkan dalam ujian kemarin mendapatkan hasil yang memang benar-benar baik. Allahumma amin. Melanjutkan bab kemarin yang telah disampaikan sebelum UTS, kali ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Daulah Bani Umayyah, yakni dinasti setelah pemerintahan atau kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang berakhir kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Baik, pada pertemuan kali ini di mana bab yang akan kita bahas adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Setidaknya ada 3 poin yang harus adik-adik semua pahami, yakni yang pertama harus memahami konsep pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, dan yang kedua memahami peta konsepnya, yakni yang panah-panah itu memahami bagaimana arah pembelajaran kali ini, arah pembahasan yang akan kita pelajari hari ini mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Dan yang terakhir nanti diharapkan mampu menjelaskan kembali atau mencontohkan orang-orang yang meneladani sikap atau sifat yang pernah ada atau yang pernah tumbuh pada masa pertumbuhan ilmu pengetahuan di dinasti Bani Umayyah tersebut. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya agar apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini dapat bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa seraya memohon kepada Allah semoga selalu diberikan limpahan keberkahan. Allahumma amin. Libtigha'i mardatillahi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya adik-adik semua untuk menyimak di grup WhatsApp atau Google Classroom-nya masing-masing. Akan kami kirimkan absensi dalam bentuk Google Formulir, itu silakan diisi sebagai tanda bukti kehadiran kalian semua pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Oke, jika sudah mengisi absensi, maka kita akan belajar bersama di sini mengenai bagaimana sih pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah sendiri perlu adik-adik ketahui bahwasannya adalah masa pemerintahan Islam di mana sesudah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang mana terakhir dipimpin oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dan berpindah kepada masa kepemimpinan dinasti Bani Umayyah.
Akan seperti apa pembahasan kali ini? Mari kita simak pada slide video berikut ini. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Baik, mohon untuk disimak rekan dan rekan semua, adik-adik semua, mengenai materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah sendiri itu berdiri setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin terakhir selesai, yakni pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali. Selepas Sayyidina Ali wafat, tampuk kepemimpinan kekhalifahan diserahkan kepada putra beliau, yakni Sayyidina Hasan. Namun karena berbagai tekanan yang terjadi, berbagai pemberontakan yang terjadi, akhirnya selang 3 bulan kepemimpinan Sayyidina Hasan, kekhalifahan akhirnya diserahkan kepada dinasti Bani Umayyah, yakni kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun latar belakang berdirinya adalah karena yang pertama, rasa tidak puas dari sekalangan atau dari sekelompok kaum muslimin, salah satunya dari Muawiyah bin Abi Sufyan, setelah peristiwa terbunuhnya Sayyidina Utsman oleh para pemberontak, yang mana Muawiyah menuntut kepada Sayyidina Ali untuk mengadili para pemberontak yang membunuh Sayyidina Utsman. Tapi karena banyaknya pembunuh yang terlibat, maka Sayyidina Ali pun kesulitan dan akhirnya menangguhkan pengadilan untuk Sayyidina Utsman. Akibat peristiwa tersebut terjadi perselisihan antara pihak Ali dengan Muawiyah dan berujung kepada terjadinya perang, yakni perang Siffin, di mana memang perang ini tidak terhindarkan karena tidak ditemui titik temu atau titik terang dalam permasalahan yang dihadapi. Namun karena kekalahan di pihak Muawiyah, akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan mengajukan gencatan senjata yang kelak kita ketahui sebagai Tahkim Daumatul Jandal atau perjanjian damai. Namun selang beberapa waktu setelah Khalifah Ali wafat dan Sayyidina Hasan menggantikan beliau, di sini pemberontakan atau perpecahan di kalangan kaum muslimin semakin terlihat, sehingga akhirnya Sayyidina Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana peristiwa ini dikenal sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan. Namun ada beberapa syarat yang diajukan ke Sayyidina Hasan kepada Muawiyah, yakni salah satunya adalah untuk selalu menjaga nama baik keluarga Ali beserta menjamin keselamatan kepada Hasan dan keluarganya. Setelah Muawiyah wafat pun, Sayyidina Hasan mensyaratkan untuk penentuan khalifah harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Seperti itu. Dan yang kedua, Daulah Umayyah sendiri ada dua, yakni Daulah Umayyah yang berdiri di Damaskus dan Daulah Umayyah yang berada di Andalusia, Spanyol. Untuk yang pertama, Daulah Umayyah yang ada di Damaskus berdiri selama sekitar 90 tahun, yakni mulai dari 40 sampai 132 tahun Hijriah dan tahun 661 sampai 750 tahun Masehi, yang mana kita ketahui pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah sendiri menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya, yang sekarang Damaskus itu salah satu kota yang berada di Suriah. Setelah dipimpin oleh Muawiyah, terjadi perubahan sistem pemerintahan, yakni di mana di awal tadi Sayyidina Hasan mensyaratkan untuk setelah Muawiyah wafat, maka pemilihan atau penentuan khalifah diserahkan kepada umat. Namun di sini terjadi perubahan, yakni dari sistem demokrasi seperti itu tadi menjadi sistem monarki atau kerajaan, yang mana perlu adik-adik ketahui, sistem monarki itu adalah sistem di mana setelah raja wafat, maka yang berhak menggantikan kepemimpinan atau dalam tanda kutip di sini adalah kekhalifahan adalah putra mahkota, seperti itu. Pada masa Daulah Umayyah di Damaskus ini setidaknya tercatat 14 khalifah yang memimpin.
Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah pertama yang memimpin pada tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi. Dilanjutkan kepada putranya yakni Yazid bin Muawiyah atau Yazid I tahun 61 sampai 64 Hijriah atau 680 Masehi sampai 683 Masehi. Setelah Yazid wafat, dilanjutkan oleh Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah kedua yang memimpin pada tahun 683 sampai 684 Masehi. Selanjutnya adalah Marwan bin Hakam atau Marwan I yang memimpin pada 684 sampai 685 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Abdul Malik bin Marwan memimpin pada tahun 685 Masehi sampai 705 Masehi. Untuk selanjutnya bisa dibaca di buku sendiri. Salah satu khalifah yang terkenal selain Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah terbaik di masanya, di mana berbagai kemajuan dicapai. Nanti di buku bisa dibaca untuk lebih lengkapnya. Oke, selain karena diwarnai berbagai konflik itu tadi, namun pada masa kepemimpinan Daulah Umayyah ini banyak ditemui kemajuan-kemajuan khususnya di beberapa bidang yang hal ini sangat menguntungkan bagi kemajuan umat Islam itu sendiri. Yang pertama ada dalam bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan, keberhasilan yang paling menonjol adalah tercapainya perluasan wilayah Bani Umayyah, di mana ketika wilayah kepemimpinan atau wilayah kekhalifahan itu luas atau terjadi perluasan, maka dakwah Islam di situ juga mengambil perannya untuk mengenalkan Islam kepada dunia luar, kepada orang-orang yang belum sampai pesan Islam kepada mereka. Di antara wilayah yang sudah dicakup oleh kepemimpinan Bani Umayyah meliputi wilayah Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, dan daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Selain di bidang pemerintahan yang melakukan perluasan wilayah, juga perbaikan administrasi, di mana ini juga menguntungkan bagi terciptanya sistem administrasi seperti saat ini. Salah satunya adalah dibangun pos-pos polisi, pos-pos pajak, dan pengangkatan hakim pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang kedua ada bidang pembangunan. Nah, di bidang pembangunan ini yang berkaitan dengan pemerintahan itu tadi, yakni salah satunya adalah mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan yang berfungsi untuk mungkin menyampaikan pesan atau menyampaikan surat atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang ketiga adalah mengenai bidang ilmu pengetahuan, di mana pada masa dinasti Bani Umayyah ini pengetahuan agama, pengetahuan sejarah, pengetahuan bidang bahasa, dan bidang filsafat ini mengalami kemajuan. Di bidang ilmu agama seperti ilmu Al-Quran, hadis, dan fikih, dengan munculnya berbagai ulama yang ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Dan yang kedua, ilmu sejarah atau geografi, segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Di sini sejarah mulai dicatat. Yang ketiga, di bidang ilmu pengetahuan bidang bahasa, yakni nahwu dan shorof, yakni tata bahasa dalam bahasa Arab atau tata ilmu bahasa dalam bidang bahasa Arab. Yang selanjutnya ada bidang ilmu filsafat, yakni ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan lain-lain. Yang kedua adalah Daulah Umayyah di Andalusia, yakni terjadi pada atau berdiri pada 756 sampai 1031 Masehi. Awalnya dinasti Umayyah di Andalusia ini karena dampak penyerangan dinasti Bani Abbasiyah di Damaskus yang menghancurkan pemerintahan dinasti Umayyah, dan akhirnya beberapa anak keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan atau anak keturunan dari Daulah Umayyah di Damaskus beberapa berhasil melarikan diri dan menyelamatkan dari kejaran pasukan militer
dinasti Bani Abbasiyah. Salah satunya adalah beliau bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, dan akhirnya mendirikan kekuasaannya di wilayah Andalusia yang pada saat itu wilayah dari Spanyol pada tahun 756 Masehi, di mana pusat kekuasaannya berada di wilayah Cordoba. Adapun beberapa amir-amir atau khalifah yang memerintah, yang pertama ada Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I, di mana pemerintahannya dari 756 sampai 788 Masehi. Dan yang terakhir adalah Khalifah Hisam ketiga atau Amir Hisam ketiga yang memerintah pada tahun 1027 Masehi sampai 1031 Masehi. Pada masa ini Spanyol, Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan tersebut dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya atau ditandai dengan berdirinya Universitas Cordoba. Adapun poin selanjutnya yang perlu kita bahas adalah mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya selain konflik yang terjadi, pertumbuhan ilmu pengetahuan juga berkembang pesat pada masa pemerintahan Umayyah ini. Salah satunya yang pertama adalah mengenai ilmu kimia, yang muncul ahli-ahli kimia ketika itu. Salah satunya adalah Abu al-Yasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan. Yang kedua ada bidang ilmu kedokteran. Di antaranya yang terkenal ketika itu adalah Abu al-Yasim Az-Zahrawi yang dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Ada pula dalam bidang ilmu sejarah. Salah satunya adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Habib yang menghasilkan buku berjudul At-Tarikh. Dan dalam bidang bahasa dan sastra ada Ali Al-Qali, karyanya Al-Amali dan An-Nawadir. Selain pertumbuhan ilmu pengetahuan, juga ada pertumbuhan ilmu. Selain pertumbuhan ilmu pengetahuan, ada pula pertumbuhan dalam bidang kebudayaan. Ada beberapa yang mengalami perkembangan pada masa Umayyah ini. Yang pertama, dalam bidang arsitektur. Bidang arsitektur ini adalah bidang bangunan atau bangunan artistik seperti masjid, rumah-rumah, dan lain sebagainya. Yang mana ketika masa Umayyah ini memadukan antara gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Dan yang kedua adalah di bidang organisasi militer. Pada masa Bani Umayyah ini militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yakni Angkatan Darat Al-Jundi, Angkatan Laut Al-Bahriyah, dan Angkatan Kepolisian, di mana diharapkan ketika angkatan militer ini dibagi dan yang kedua adalah dalam bidang organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan. Yang pertama Angkatan Darat Al-Jundi, Angkatan Laut atau Al-Bahriyah, dan Angkatan Kepolisian, yang mana diharapkan ketika angkatan militer ini dibagi menjadi 3 atau dikelompokkan menjadi 3 akan mempermudah dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya dalam bidang perdagangan. Setelah melakukan berbagai wilayah, maka di sini juga terbukanya jalur perdagangan yang pada akhirnya nanti memberikan kelancaran bagi para saudagar-saudagar Jazirah Arab untuk melakukan perdagangan, yang mana kita kenal bahwasannya suku Arab atau masyarakat Arab itu bidang profesi utamanya adalah di perdagangan. Dan yang terakhir di bidang kerajinan. Salah satunya ketika masa Khalifah Abdul Malik dirintis pembuatan tiras semacam bordiran dan cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan, dan kerajinan-kerajinan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai
pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah perlu kiranya untuk dipelajari, dipahami untuk adik-adik semua, semoga bermanfaat. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pembahasan pada pembelajaran kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom atau bisa melalui WhatsApp. Baik, untuk tugas selanjutnya silakan adik-adik pahami, adik-adik pelajari. Setelah paham ada waktu 15 menit untuk memahami. Setelah itu akan kami kirimkan atau akan saya kirimkan tugas melalui Google Classroom. Silakan itu dibuka. Tugasnya yang pertama adalah menjawab soal berupa pilihan ganda mengenai materi yang telah kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang kedua adalah membuat peta konsep pemerintahan atau peta konsep bab dinasti Bani Umayyah kali ini. Ada waktu 30 menit untuk mengerjakan soal dan membuat peta konsep. Silakan nanti soalnya lewat Google Formulir, lalu tugas peta konsepnya ditulis di buku tulisnya masing-masing, digambar, lalu difotokan, diupload di Google Classroom. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, mungkin sudah selesai ya mengerjakannya. Silakan tugas tadi dikumpulkan khususnya untuk yang peta konsep, silakan difoto dan diupload lewat Google Classroom. Kalau saya rasa untuk pertanyaan singkatnya atau pilihan ganda itu tadi sudah otomatis terekam di Google Formulir, nanti akan saya cek dan koreksi. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Apabila tidak ada, saya hanya memberikan 1-2 pesan mengenai pemerintahan masa Bani Umayyah ini, di mana Bani Umayyah itu berdiri memang atas konflik di mana antara pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana Muawiyah menuntut Sayyidina Ali untuk menghakimi atau mengadili para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan, yakni para pemberontak. Namun karena kesulitan atau karena memang banyaknya yang membunuh dan tidak terdeteksi, maka Sayyidina Ali menangguhkan pengadilan untuk kematian Sayyidina Utsman. Berangkat dari itu, Muawiyah bin Abi Sufyan merasa tidak puas akan sikap yang telah diambil oleh Sayyidina Ali, maka melakukan pemberontakan dengan perang, yakni perang Siffin yang berakhir dengan Tahkim Daumatul Jandal atau perjanjian damai. Melalui Tahkim Daumatul Jandal ini atau perjanjian damai, maka disepakati bahwasanya umat Islam kembali damai seperti biasa, dan Sayyidina Ali melaksanakan tugas kekhalifahan seperti biasa. Selang beberapa waktu setelah perang ini, Sayyidina Ali wafat karena dibunuh dengan keji oleh Abdurrahman ibnu Muljam, yang mana selain Sayyidina Ali juga ada beberapa yang menjadi sasaran, namun yang terbunuh atau wafat adalah Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali wafat, diteruskan kepada putranya yakni Sayyidina Hasan. Namun karena tekanan dari berbagai pihak, akhirnya Sayyidina Hasan menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan syarat 3 macam tadi yang telah disebutkan di slide video yang awal. Setelah itu, di mana pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang berasaskan demokrasi atau kembali kepada umat muslim, kepada rakyat tentunya yang memilih khalifah, maka sepeninggal Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, kepemimpinan dalam Islam berubah menjadi kekhalifahan yang bersistem monarki atau kerajaan, di mana setelah khalifah atau raja wafat maka diteruskan oleh putra mahkotanya. Dan ini pun juga menimbulkan banyak kontroversi di kalangan umat muslim itu sendiri, di mana kepemimpinan itu ketika bersistem kerajaan maka ada berbagai pihak yang mungkin kurang puas. Salah satunya di bab selanjutnya mengenai dinasti Abbasiyah, namun akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Lalu walaupun di masa kepemimpinan Bani Umayyah ini banyak terjadi konflik, bahkan banyak terjadi tekanan di sana sini, pemberontakan di sana sini, namun ada beberapa sisi positif di mana beberapa kemajuan dihasilkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, baik dari bidang administrasi, militer, pemerintahan, dan yang paling menonjol adalah di bidang ilmu pengetahuan, yakni
banyak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang telah saya sampaikan di slide yang awal. Maka ini perlu kiranya untuk menjadi motivasi kepada teman-teman semua, di mana ketika kita masih dalam tahap untuk thalabul ilmi, maka kita harus benar-benar serius untuk menggapai cita-cita kita semua. Dan semoga dengan renungan mengenai kepemimpinan dinasti Bani Umayyah, khususnya pada sisi pertumbuhan ilmu pengetahuan, perlu kiranya untuk menjadi motivasi kita semua untuk lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi untuk sekolah. Walaupun hari ini posisi kita masih dalam keadaan pandemi, tapi semoga pandemi hari ini juga segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kita bisa bertemu teman, kita bisa bertemu dengan guru-guru, dan bisa melakukan aktivitas senormal mungkin. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila apa yang saya sampaikan ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak kesalahan itu murni dari pribadi saya sendiri yang masih dalam tahapan belajar. Maka sebelum saya tutup, nanti setelah ini ada tugas lagi, yakni meringkas materi yang telah disampaikan. Ringkasan bisa melalui PowerPoint yang telah saya kirimkan, atau mungkin melalui lembar kerja siswa, di mana di situ sudah ada penjelasan mengenai bab pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.